Salam sejahtera warga kerajaan, salam sejahtera GBI, kasih persaudaraan Rantai Pau. Apa kabar? Kami semua satu keluarga dalam keadaan baik-baik. Ada salam dari istri saya, Ibu Ina, dan dari kedua anak saya JC dan BJ. Buat saudara-saudara kalian yang ada di Rantai Pau, kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih buat doa-doa saudara untuk kami. Kami juga berdoa supaya keadaan ini akan segera berlalu, supaya kita bisa berjumpa kembali seperti sedia kala. Kita akan berfellowship bersama-sama, saling menguatkan di dalam Tuhan. Sekalipun ini hanya berjumpa secara online, tapi saya berdoa supaya semua pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara akan memberkati saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan tema saudara, yaitu tentang penderitaan, kita akan membaca dari beberapa ayat dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Jadi kita akan baca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18 dari kitab Roma pasalnya yang ke-8. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui dari pembacaan kita ini adalah bahwa sebagai anak-anak Allah kita akan menerima warisan. Nah, ini kata penting. Kita akan inherit something. We will receive inheritance. Kita akan menerima warisan seperti yang Yesus terima. Akan tetapi menerima warisan tersebut tidak dengan mudah begitu saja kita peroleh tentunya. Alkitab menuliskan kepada kita, yaitu jika kita, ini, keadaan kita sebagai anak Allah tidak dapat dipungkiri lagi. Sebagai anak Allah kita perlu paham bahwa anak Allah adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dia datang untuk menebus kita supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan setelah kita menjadi anaknya, kita menjadi ahli waris. Berhak menerima segala sesuatu bersama dengan Dia. Akan tetapi menerima bersama dengan Dia juga ternyata menurut Alkitab harus melewati jalan-jalan yang Dia lalui. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat yang ke-17 memberitahukan kepada kita. Kita akan menerima janji-janji Allah di dalam Kristus ini. Menerima warisan yang ada dalam Kristus ini. Kita akan memperolehnya, yaitu jika, ini kata jika, menunjukkan sebuah alternatif, sebuah pilihan. Saudara boleh tetap menjadi anak Allah, tetap anak Allah, jika saudara mau menderita bersama dengan Dia, baru saudara akan menerima warisan tersebut, atau menerima kemuliaan. Kalau tidak, saudara tidak bisa. Berarti ada alternatif yang ditujukan kepada kita. Nah, dibilang di sini bagaimana? Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Coba perhatikan kata ini. Menerima warisan atau dimuliakan bersama dengan Kristus itu harus melewati sebuah proses yang namanya penderitaan. Saudara mungkin berkata, kenapa anak Allah harus menderita? Kenapa anak Allah harus melewati penderitaan? Bukankah kita anak-anak Allah? Bukankah Yesus telah menebus kita? Disinilah kunci yang kita perlu ketahui, bahwa kita tidak mau menjadi anak-anak kecil, tapi kita menjadi anak-anak yang bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa sesuai dengan gambaran anaknya
Yesus Kristus. Mengapa kita perlu menderita? Ini kata penting yang kita perlu ketahui. Kita perlu menderita sederhana karena Yesus juga menderita. Ternyata dalam penderitaan inilah orang akan belajar ketaatan, saudara. Dalam penderitaan inilah sudah akan belajar ketaatan. Jadi kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Coba kita baca ayat tersebut. Kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-8. Alkitab beritahukan kepada kita bahwa dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi sebenarnya penderitaan itu adalah bagian untuk mengajari kita ketaatan. Kalau saudara tidak pernah taat sekarang, mungkin saudara belum pernah masuk pada penderitaan, di mana saudara harus belajar ketaatan lewat penderitaan, lewat penolakan, lewat oposisi, lewat keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan saudara. Tapi Alkitab beritahukan kepada kita, penderitaan inilah yang akan mengerjakan kemuliaan. Ditulis dalam Roma pasal 8 tadi, bahwa supaya jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Makanya Paulus berkata di ayat 16, sebab aku yakin bahwa penderitaan sama sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Berarti ada kemuliaan di balik penderitaan. Dalam kita belajar taat, dalam penderitaan inilah ada kemuliaan yang menantikan di baliknya. Makanya begini, kalau saudara sedang menangis saat ini, jangan sia-siakan air mata saudara. Kalau saudara sedang dalam keadaan sedih saat sekarang, jangan sia-siakan kesedihan saudara. Kalau saudara dalam keadaan tertekan, menderita, jangan sia-siakan penderitaan saudara. Sebab penderitaan itu akan melayani saudara, supaya saudara kemudian dapat memperoleh kemuliaan Allah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara. Nah, coba saya mau kita lihat ayat Alkitab di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. Coba kita buka 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat. Saya mau kita akan membaca beberapa ayat ini. Saya mau sudah baca ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Tapi saya akan baca ayatnya yang ke-18 saja. Kenapa sebenarnya kita perlu mengalami penderitaan? Atau kenapa, ini kata yang saya akan pikirkan baik-baik buat saudara, mengapa Tuhan mau kita masuk dalam penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Yesus? Sebab penderitaan-penderitaan tersebut adalah sebuah arena, sebuah proses, di mana arena tersebut terjadi keubahan. Dalam arena tersebut terjadi keubahan-keubahan. Dalam arena tersebut terjadi hal-hal yang luar biasa. Sebab ini, penderitaan adalah tempat di mana iman dimurnikan. Penderitaan adalah tempat di mana cacat-cacat dosa kita diambil oleh Tuhan. Penderitaan adalah tempat di mana kita kemudian lebih sadar pada Tuhan daripada sadar kenyamanan tubuh kita. Kita kemudian lebih sadar kepada keberadaan roh dalam kehidupan kita daripada sadar pada keinginan-keinginan daging kita. Coba kita baca dulu. Saya mau kita baca ayatnya yang ke-13 saja terlebih dahulu, supaya kemudian kita akan baca. Nah, Paulus sedang menjelaskan kepada kita bahwa Paulus berkata bahwa dia membawa kematian Kristus kemanapun dia pergi. Dia bahkan bilang maut bekerja keras dalam kehidupannya, supaya kemudian kehidupan itu bekerja di dalam hidup bekerja di dalam orang-orang di Korintus. Begitu kata Paulus. Nah, ini dia bilang ini. Namun ayat yang 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kata yang dia pakai, memiliki roh iman yang sama. Mari, saya mau sekarang ini kita memiliki roh iman yang sama. Pengertian roh iman yang sama itu adalah memiliki sikap yang sama,
memiliki sikap dan pandangan yang sama tentang penderitaan, tentang kesukaran, tentang krisis, tentang masalah. Yuk kita memiliki pandangan yang sama. Apa pandangan yang harus kita miliki? Bahwa sekalipun kita melewati semuanya itu, kita melewati krisis, kita melewati masalah, tapi kita juga tahu ini, bahwa haleluya, masalah-masalah, penderitaan ini melayani sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kita melihat prinsip yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita maju lebih jauh, prinsip yang pertama adalah ini, bahwa penderitaan itu tidaklah akan menghalangi kita. Penderitaan itu sebenarnya adalah melayani kita untuk mencapai kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi begini, penderitaan itu bukan menghalangi kita sampai kita menuju kemuliaan, tapi penderitaan itu melayani kita untuk kita dapat mencapai kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sudah memiliki sikap yang sama, yuk kita baca ayatnya yang ke-16. Di atas dibilang kami tidak tawar hati. Itu kata yang dipakai. Nah, coba kita lihat. Sebab itu kami tidak tawar hati. Ayat 16. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Coba kita perhatikan ayat-ayat ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Jadi karena penderitaan manusia lahiria kami mungkin semakin merosot. Nah, ini sebenarnya hal yang paling bagus. Kalau manusia lahiria kami makin merosot, berarti manusia batinia kami, ini dia nih, makin diperbaharui dari hari ke sehari. Haleluya. Kita mau kan manusia roh kita ini semakin diperkuat, sikap mental kita semakin diperkuat oleh Tuhan. Itu ayatnya ke-16. Sekarang coba lihat ayatnya yang ke-17. Sebab, ini sebabnya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Kapan-kapan saudara mesti lihat apa yang Paulus katakan mengenai penderitaan ringan. Nah, saudara boleh baca kapan-kapan di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Saudara akan membaca di dalamnya untuk menemukan Paulus memberitahu penderitaan ringan yang dia maksud adalah dipukul 3 kali. Kita pikir dipukul 3 kali ini apa dipukul begini? Enggak. Maksud hukuman dipukul itu adalah hukuman capital punishment dari kerajaan Romawi yang memukul orang di tulang belakangnya ini. Orang ditelanjangin badannya, kemudian disuruh tunduk seperti ini, kemudian dipukul dengan kayu ya, kira-kira sebesar itulah ya, kayu seperti stick golf, baseball bat, seperti pemukul softball itu, pakai itu kemudian dipukul 3 kali di belakang saudara, di belakang sini, di tulang belakang sini saudara. Orang dipukul sekali dengan kekuatan dari elite guard, serdadu elit dari Romawi, pasti saudara lumpuh, itu sudah pasti. Paulus bilang dia dihukum seperti itu, dipukul 3 kali. Dicambuk 50 kurang 1 kali itu 5 kali. Saya bisa bayangkan. Dia dicambuk seperti itu ya. Bayangkan dia dicambuk seperti itu di belakangnya. Jadi bayangkan dicambuk. Sudah tahu cambuk Romawi menggunakan tulang, menggunakan besi-besi yang kalau dicambuk mencabik belakangnya. Paulus bilang apa itu? Itu penderitaan ringan yang sementara. Saudara belum masuk penjara kan? Paulus di penjara. Dia bilang itu penderitaan ringan yang sekarang ini. Tapi Paulus memberitahu penderitaan itu justru mengerjakan kemuliaan kekal. Kita mau kemuliaan kekal, tapi kita tidak mau penderitaan.
Coba saudara pikirkan terlebih dahulu baik-baik. Seringkali kita cuma mau sesuatu yang menyenangkan daging kita. Disitulah kita dinina bobokan. Disitulah kita kemudian kalah paling banyak. Karena kenyamanan. Nah, saya mempelajari, saya melihat, saya belajar bahwa justru dalam penderitaanlah ketika manusia batinia kita ini merasa lebih kuat. Karena manusia daging kita mulai merosot. Disitulah kemudian kita lebih sadar kepada perkara-perkara ilahi. Kita lebih sadar, lebih gampang mengerti perkara ilahi. Makanya orang kalau sudah mulai menderita, ya dulu belaga kuat, belaga hebat, dinasihati firman Tuhan menolak, merasa pintar, merasa kuat, merasa kaya, tidak bisa disentuh. Tapi begitu dia sakit, jatuh sakit, dia kemudian mulai mencari Tuhan. Karena memang dalam keadaan penderitaan lah, di mana tubuh kita tidak dapat memberikan keyakinan lah pada kita, tidak memberikan keyakinan yang kuat pada kita. Pada saat itulah keyakinan iman kita muncul. Keyakinan spiritualitas kita lebih kuat untuk berharap kepada Tuhan. Jadi kita mengetahui bahwa penderitaan itu sebenarnya melayani kemuliaan Allah terjadi pada kita. Penderitaan adalah alat yang terbaik. Saya pakai kata itu. Penderitaan adalah pelayan yang terbaik yang akan melayani kita untuk mencapai kemuliaan Allah, untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Itulah penderitaan. Paulus berkata bahwa itu penderitaan yang sekarang ini. Dia menggunakan kata dalam ayat yang kedua sebagai penderitaan ringan yang sekarang ini. Berarti ada penderitaan yang lebih besar. Tapi yuk, mari kita jangan takut dengan penderitaan. Kekristenan tidak lari dari penderitaan. Kekristenan punya roh iman yang sama, punya sikap yang sama mengenai penderitaan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk pada penderitaan, maka kita tidak akan lari. Kita tidak akan takut. Kita tahu penderitaan itu akan melayani bagi kita pekerjaan atau perkara-perkara membawa kita kepada kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, ini kita perlu memahami prinsip ini. Nah, sekarang ada prinsip yang lain yang saya mesti katakan kepada saudara pada ayatnya yang ke-18. Setelah ayat yang 17 beritahu bahwa sebenarnya penderitaan ini tidak sebanding yang daripada kemuliaan kekal yang kita akan miliki nanti. Jadi penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal. Penderitaan ini tidak sebanding sama sekali dengan kemuliaan kekal yang dijanjikan kepada kita. Nah, sekarang ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ternyata begini, penderitaan mempertajam pandangan iman saudara. Penderitaan mempertajam pandangan iman saudara untuk lebih banyak melihat perkara-perkara yang kekal. Waktu kita nyaman, kita cuma lihat hal-hal yang sementara. Kita mau lihat pakaian baru kita, baju bermerek yang kita miliki, kekayaan kita mau rumah yang mewah, kita mau semua tersedia buat kita. Kita mau kenyamanan daging kita. Tapi begitu kita masuk dalam penderitaan, mata iman kita terbuka. Mata iman kita melihat sesuatu. Makanya ditulis, waktu ditulis dalam kitab Ibrani, kenapa Musa mau menderita bersama umat Tuhan dibanding kemuliaan Mesir? Alkitab bilang ini, karena waktu dia menderita bersama umat Tuhan, dia melihat pribadi yang tidak kelihatan, yang selalu bersama-sama dengan dia. Sayangnya terjemahan Indonesia bilang, dia melihat upah yang tidak kelihatan. Oh, upah tersedia, tapi Musa tidak cuma melihat upah. Musa melihat pribadi yang gak kelihatan. Dia melihat Tuhan. Karena dalam penderitaan itulah orang mulai belajar memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan, melihat Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, kita sudah belajar bahwa kenyamanan tidak akan membawa orang melihat Tuhan, tapi penderitaan membawa orang untuk melihat Tuhan. Yesus melewati penderitaan-penderitaan untuk belajar taat dalam kehidupan ini. Dan perjalanan disitulah kemudian dia belajar. Dan kemudian dia mengajari kepada kita bagaimana mengalahkan ego, bagaimana mengalahkan kepentingan diri sendiri, bagaimana mengalahkan hal-hal yang dapat merugikan iman kita
dalam long run kita, perjalanan kita, jarak jauh kita. Disitulah kita mendapatkan hal tersebut. Karena Yesus menderita, saudara. Makanya kita perlu memperlengkapi diri kita dengan hal tersebut. Mari kita baca ayat yang terakhir. Saya mau kita baca dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat. Kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat. Saya mau kita membaca ayatnya yang pertama dari 1 Petrus pasalnya yang keempat sampai ayatnya yang kedua saja. Saudara boleh baca sedikit dari ayat yang ketiga, tapi coba saudara baca seterusnya adalah hidup bagi Allah. Itu konteks yang ditulis dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Saya bacakan buat saudara ayatnya yang pertama ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu hidup dalam hal rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemampuan, pesta pora, perjamuan dan penyembahan berhala yang terlarang. Haleluya. Di ayat ini Alkitab ini sekarang, yuk persenjatai pemikiran kita dengan pemikiran apa? Bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi kita sudah persenjatai pemikiran kita dengan hal tersebut. Kata persenjatai itu adalah seperti orang mau berperang. Dia menggunakan armor. Berhadapan dengan kesulitan. Kita gak takut menderita. Karena kita telah mempersenjatai pikiran kita begini. Yesus menderita penderitaan badani. Sebab siapa telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Apa tujuannya? Kan bukan cuma berhenti berbuat dosa. Kita bukan cuma berhenti berbuat dosa. Karena Yesus datang bukan cuma urusan dosa. Dia mau kembalikan kita kepada tujuan yang luar biasa. Yaitu manusia kembali kepada kehendak Allah dan tujuan-tujuan Allah. Makanya ayat yang kedua bilang kepada kita begini. Supaya, kata supaya menunjukkan tujuan. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk melakukan atau jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu ternyata penderitaan pada tubuh kita persenjatai supaya kita tidak lagi mengikuti keinginan manusia, keinginan kita sendiri, tapi kita mengikuti kehendak Allah. Jadi rupanya penderitaan melayani kita untuk masuk pada kehendak Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan kepada saudara hal ini. Yuk, lewati masa krisis ini dengan pemahaman yang benar. Jangan takut apapun. Percayalah kepada Tuhan. Sebab kesukaran yang sekarang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Dia siapkan buat kita. Saya mempercayai di dalam Kristus ada kemuliaan di balik penderitaan. Untuk itu kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Ketahuilah bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kesulitan ini akan melayani hal yang terbaik untuk kita mencapai kehendak Tuhan terlaksana dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pelaksana kehendak Allah bagi generasi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.